Sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya. El Rocky. Siap. Sejak kecil sudah kuat. Yeay. Oke, adik-adik El Rocky, mari siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa,
berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah-Mu hari ini. Kau yang bisa berkati supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan semuanya? Bangkit berdiri. Kita yang semangat dengan penuh sukacita, mari memuji Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Pakai bahasa Indonesia ya. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi, aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sudah dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yeay. Masih semangat semuanya? Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Yang tahu gerakannya, ayo ikut bergerak. Goyang-goyang ya. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything that I need and so much more. I don't wanna lift my hand and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be. Kita ulangi lagi. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord
Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sudah semangat adik-adik? Semangat. Ya, puji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Siapin amplopnya yang warna apa, jangan lupa. Dan kita mau berdoa terlebih dulu untuk memberi persembahan. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Sebentar, kami El Rocky mau memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Biarlah boleh dikudus sucikan dan sungguh persembahan ini boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita, ucapan syukur dan ketulusan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil memberi persembahan kita akan bernyanyi sama-sama dan bergoyang buat Tuhan. Ayo sambil goyang, kanan kiri goyang-goyang. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi kita nyanyikan. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Amin, puji Tuhan. Jangan lupa ya, setia sampai mati kita ikut Tuhan. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
nama Tuhan anak-anak semuanya. Anak-anak bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelumnya seperti yang luar biasa kita lakukan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak semuanya ambil sikap doa dengan penuh hormat. Ya, sudah, jangan sampai mengganggu atau terganggu dengan teman-temannya di samping kanan atau kiri. Dan fokuskan hati dan pikiran anak-anak kepada Tuhan. Jangan sampai telinganya mendengar yang sekelilingnya. Siap? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini hari yang baik, hari yang penuh sukacita. Kami bersukacita, kami datang dengan hati yang haus dan rindu. Karena kami tahu hari Minggu ini kembali lagi kami boleh belajar mengenal Tuhan. Kami bertemu dengan Tuhan melalui firman. Oleh karenanya kami siap mau mendengarkan firman. Kami mau firman itu membangun kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Karenanya ya Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Sehingga saat kami dengar firman, kami tidak hanya mendengarnya sebagai cerita semata. Kami tidak membayangkannya seperti saat mungkin kami menonton atau mendengarkan cerita-cerita dari orang lain. Tetapi sebaliknya, saat kami dengar firman, hati kami diubahkan, pikiran kami dipenuhi dengan firman. Dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari dari firman, itu jugalah pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu juga, supaya hamba bisa memberikan pengajaran kepada setiap anak-anak dengan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, di bulan Maret, awal bulan, minggu pertama ini, kita juga memasuki kitab yang baru. Kalau bulan lalu kita belajar firman Tuhan, mengenal tokoh Alkitab, yaitu pemimpin yang paling besar di dalam kehidupan dan perjalanan bangsa Israel, yaitu Musa. Maka di bulan Maret ini kita akan masuk dalam kitab Bilangan. Dari kitab Bilangan ini masih bangsa Israel ada di padang gurun, mereka ada di Gunung Sinai juga, dan mereka masih dipimpin oleh Musa. Tetapi di bulan ini kita akan belajar melalui dua orang yang luar biasa, yang itu merupakan murid atau orang yang membantu Musa di dalam memimpin bangsa Israel yang begitu banyak ini. Nah, hari ini kita akan mendapatkan suatu pembelajaran dari karakter yang bernama Yosua. Anak-anak masih ingat? Oke, Yosua itu yang jago perang itu ya. Yosua itu yang punya sahabatnya bernama Kaleb. Betul anak-anak. Tapi tahukah anak-anak bahwa Yosua ini tidak langsung menjadi hebat. Yosua adalah seorang yang lahir di Mesir. Jadi, waktu dia lahir di Mesir, dia juga mengalami masa-masa perbudakan. Dan kemudian dia mulai menjadi dewasa, dan saat Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, mereka kemudian keluar, dan Yosua itu juga menyaksikan 10 tulah yang dilakukan oleh Allah. Dan kemudian saat mereka sudah dibebaskan, mereka itu masuk dalam suatu perjalanan panjang, yaitu melewati padang gurun. Di padang gurun ini, bangsa Israel banyak dan sering sekali bersungut-sungut. Sekalipun Tuhan itu sudah begitu baik, tetapi bangsa Israel ini bahasanya kayak gini nih anak-anak. Bangsa Israel seringkali tidak tahu diri. Apa itu tidak tahu diri? Tidak mengucap syukur. Sudah ditolong, masih terus bersungut-sungut. Sudah ditolong, diberi kebaikan oleh Tuhan, tetapi juga dengan begitu cepat melupakan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi ini berbeda dengan dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bilangan 13, satu pasal lengkap full. Jadi lumayan panjang ya anak-anak. Maka anak-anak semuanya, baik yang beribadah di gereja maupun yang di rumah, mari buka Alkitabmu dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Sudah? Saya akan bacakan, anak-anak mengikuti ya dalam hati dan fokus,
Jangan mengganggu atau terganggu oleh teman-temannya. Bilangan 13. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai di tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang, mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syahmua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang menghadap kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada bangsa Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Anak-anak semuanya, dari kisah di dalam Bilangan 13 ini kita belajar begitu banyak. Dan kalau kita belajar sesuatu, artinya apa yang kita pelajari, hal yang baik harus kita teladani dan kita ikuti. Tetapi sebaliknya, hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik, kita menjadi belajar daripadanya. Artinya kita nggak boleh seperti itu. Dan ternyata aku pernah tuh melakukan hal yang sama, ternyata tidak baik ya. Apa saja hal tersebut? Sebelumnya anak-anak tadi sudah tahu dari Bilangan 13 ini di dalam ayat yang ke-8 tidak disebutkan namanya Yosua, tetapi namanya Hosea. Hosea bin Nun, artinya Hosea anaknya Nun. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Musa mengganti nama Hosea menjadi Yosua. Nah, baik Hosea maupun Yosua sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan adalah pertolongan. Tuhan yang menebus. Tapi di dalam nama Yosua itu terkandung ada Yesua, yaitu YHWH, yaitu Allah itu sendiri. Jadi anak-anak jangan bingung ya. Dan kemudian anak-anak menjadi mengerti bahwa pertamanya Yosua itu lahir dengan nama Hosea. Tapi kemudian oleh Bapak Musa yang merupakan bapak rohaninya Yosua, Bapak Musa melihat bahwa Hosea ini bisa diberi nama menjadi Yosua. Artinya lebih lagi ditekankan. Maka kita jadi tahu Yosua inilah yang disebut sebagai Hosea bin Nun. Nah anak-anak, 12 orang berangkat untuk menjadi spy. Mengintai di negeri yang akan mereka dapatkan, yang diberikan oleh Tuhan. 12 orang ini seperti yang tadi kita sudah baca, saat 40 hari sudah berlalu, jadi saat mereka mengamat-ngamati negeri Kanaan tersebut, tidak 1 hari 2 hari anak-anak, tapi mereka masuk ke negeri itu dan kemudian mereka berbaur, mereka menyamar, mereka berpura-pura seperti menjadi salah satu dari bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Ada orang Amori, ya kan? Ada orang Kanaan, ada berbagai macam bangsa lagi, orang Yebus, ya. Nah, kemudian selama 40 hari itu mereka menjadi mengerti bahwa kota Kanaan seperti ini, pekerjaannya mereka seperti ini, yang tinggal di sepanjang pantai dekat laut itu bangsa apa? Yang kemudian juga tinggal di kubu-kubu, artinya di daerah pegunungan, mereka menggali menjadi ada gua-gua, itu ada bangsa yang lain lagi. Yang harus kita pelajari adalah 12 orang ini memiliki 2 roh yang berbeda. 10 orang yang pertama, mereka tidak memiliki hati dan mentalnya Tuhan. Apa yang mereka lihat itu mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran. Sehingga saat mereka pulang dan menyampaikan cerita dan laporan, seperti itulah yang mereka ceritakan. Apa yang mereka rasakan, bahkan mereka melebih-lebihkannya. Artinya mereka sudah tidak mengatakan kebenaran. Anak-anak harus ingat, di saat kita itu dipegang, dilanda, dan dikuasai oleh ketakutan,
kita akan menjadi cenderung melebih-lebihkan sesuatu yang kelihatannya tidak seperti itu. 10 orang ini mulai menyebarkan kabar busuk. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Hal yang itu orang enak itu bukan enak, yummy, nikmat, bukan ya. Orang enak itu adalah salah satu dari bangsa yang ada di sana. Orang enak itu memang orang keturunan raksasa. Artinya mereka lebih tinggi, lebih besar. Seperti mungkin pemain-pemain basket yang sekarang di luar negeri anak-anak lihat. Mungkin itu ada pemain basket NBA, ya, orang-orang yang tinggi-tinggi. Nah, tetapi 10 pengintai ini kemudian menceritakan kepada Musa, Harun, dan bangsa Israel yang mendengar mereka, jadi gimana 40 hari kalian ada di sana? 10 orang ini ngomong, wih, kita ini kayak belalang kecil. Orangnya itu gede-gede kayak raksasa. Yang mana yang bukan berupa kebenaran? Orang enak memang keturunan raksasa. Mereka besar. Tetapi tidak demikian bahwa orang Israel seperti belalang. Itu hanya menjadikan orang yang mendengarnya menjadi takut. Sebaliknya, Kaleb dan Yosua dan Kaleb, mereka berusaha menenangkan hati dari bangsa Israel. Mereka bilang, enggak, kita pasti bisa mengalahkan bangsa itu. Mengapa? Yosua dan Kaleb tidak bilang bahwa sekalipun kita seperti belalang, tapi kalau kita banyak, ingat enggak dengan tulah belalang yang ada di Mesir? Maka belalang yang banyak, kita semua ini akan bisa mengalahkan mereka. Tidak, anak-anak. Apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb ini? Mereka bilang, sebab Tuhan itu yang sudah memberikan kepada kita. Jadi Yosua dan Kaleb, mereka tahu kalau mereka bisa menang itu bukan karena mereka hebat. Enggak, tetapi oleh karena Tuhan bersama dengan mereka. 10 yang lainnya hanya sibuk menakut-nakuti bangsa Israel. Nah, anak-anak semuanya, maka kita menjadi mengerti untuk kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang hebat. Senantiasa kita harus ada koneksi terus dengan firman Tuhan. Yosua dan Kaleb ini adalah 2 orang yang senantiasa bersama-sama dengan Musa. Musa adalah pemimpin yang itu mendengarkan suara Tuhan. Saat Musa naik ke Gunung Sinai menemui Tuhan, maka Yosua lah yang menunggu di bawah Gunung Sinai itu dan menunggu Musa untuk sampai dengan turun. Yosua tidak bersama-sama dengan bangsa Israel yang berpesta pora, yang menunggu turunnya Musa dari Gunung Sinai dengan sepertinya nggak tahu, bosan ya nunggu Musa lagi ketemu sama Tuhan. Kita ngapain ya? Lama-lama anak-anak bangsa Israel ini kemudian membuat patung lembu. Mereka mulai menciptakan Tuhan yang lain. Tetapi mengapa Yosua tidak ikut? Karena Yosua itu menunggu Tuhan dan menunggu papa rohaninya, yaitu Musa. Jadi anak-anak semuanya, engkau itu dimanapun berada, baik itu di sekolah yang begitu banyak teman-teman, bagaimana anak-anak tidak menjadi keikutan melakukan hal yang tidak baik? Engkau harus terus-menerus mengerti, dengar-dengaran, dan menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiranmu. Sehingga apapun yang menjadi suatu ajakan dari lingkungan, maka engkau tahu bahwa, yang ini nggak bisa. Karena aku anak Tuhan. Atau kemudian saat anak-anak menghadapi tantangan, saat engkau harus tampil ke depan menjadi suatu, misalnya menjadi ketua kelas atau menjadi ketua regu, atau engkau dipanggil untuk ke depan menjawab pertanyaan, engkau dipanggil untuk menunjukkan apa yang engkau bisa, sekalipun engkau takut, engkau tahu ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Inilah yang dimiliki oleh Yosua.
Yosua memiliki roh yang berbeda. Dan itu seharusnya dimiliki oleh kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kita harus senantiasa tahu, sekalipun kita mungkin itu awalnya tidak kenal Tuhan, seperti yang Yosua itu awalnya lahir di Mesir, tapi sekalipun dia di tengah-tengah orang Mesir, tapi dia terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Hal itulah yang membuat Yosua tidak seperti bangsa Israel yang lainnya. Saat mereka di padang gurun, bangsa Israel yang lain pengen kembali ke Mesir. Tidak demikian dengan Yosua. Mengapa? Karena dia kenal dengan Tuhan yang dia sembah. Nah, anak-anak semua, hari ini dengan cepat saya akan memberikan kepada kita pedang roh. Pedang roh ini adalah 2 ayat dan ayatnya benar cukup panjang. Tapi anak-anak semuanya, saya yakin anak-anak bisa menghafalkannya. Menghafalkan pedang roh, jangan hanya hafalan semata anak-anak, tapi hafalkanlah dengan melafalkannya menjadi suatu hal yang engkau mengerti. Amin. Maka mari kita buka dalam Bilangan 14. Sudah? Bilangan 14 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. 2 ayat. Sudah? Mari kita baca bersama-sama ya. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Anak-anak semuanya, saya akan menunggu bagi anak-anak. Begitu firman ini sudah selesai, ibadah kita sudah selesai, bagi anak-anak yang bisa datang dan kemudian memberikan pedang roh ini, maka engkau akan mendapatkan suatu berkat yang daripada Tuhan. Tetapi ada syaratnya, saya akan menunggu dari mulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu. 3 anak Eroki, oke? Senin, Selasa, Rabu tidak termasuk. Loh, kenapa? Karena hari Minggu anak-anak mendengarkan firman dan anak-anak cepat menghafalkannya. Tetapi yang saya tidak mau adalah karena sudah menghafalkannya keburu lupa. Cepat-cepat datang, aku mau menghafalkannya. Nanti kalau sudah lewat hari Senin, Selasa, Rabu, ya sudah lupa pedang rohnya. No. Jadi engkau harus menghafalkannya dan menyimpannya dalam hati dan pikiran, sehingga tidak akan pernah lupa lagi. Di nama Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang gagah perkasa. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi sebaliknya karena Tuhan Allah yang hebat itu ada bersama dengan kami. Hari ini kami belajar dari Yosua, seorang yang luar biasa. Oleh karena dia memiliki roh yang berbeda daripada bangsa Israel yang lainnya. Mengapa? Kami jadi mengerti. Karena Yosua senantiasa selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan orang tua rohaninya, yaitu Bapak Musa. Sehingga Yosua terus-menerus belajar dari firman. Sehingga Yosua itu bukanlah menjadi seorang yang dengan cepat dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Maka kami setiap anak-anak-Mu berdoa, biarlah spirit atau roh yang ada di dalam diri Yosua itu juga ada Tuhan berikan kepada kami, yaitu roh yang excellent, sehingga kami dimanapun berada tidak akan pernah dengan gampang terpengaruh dengan hal yang jelek, dengan hal yang jahat, dengan hal yang tidak berkenan dengan Tuhan.
Tapi sebaliknya, kami inilah adalah Yosua dan juga Kaleb. Oleh karena kami senantiasa mengerti kepada Tuhan yang kami sembah. Hamba berkati setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu dibangun oleh firman, tumbuh di dalam firman, dan senantiasa menjalani dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Masih semangat El Rocky? Masih semangat, puji Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi ya. I love you Jesus. Pakai bahasa Inggris dulu ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita pakai bahasa Indonesia sekarang. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dipaskan lagi ternyata. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yeay, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendapat doa berkat dari Bundung. Siapkan hati semuanya, kita menerima doa berkat untuk minggu ini. Puji nama Tuhan, anak-anak Rocky, hari ini ibadah kita luar biasa. Anak-anak sudah memuji memuliakan nama Tuhan, anak-anak sudah diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan, dan anak-anak juga sudah diberkati dengan kelimpahan firman Tuhan, serta men-sharingkan setiap firman yang sudah diterima. Ini saatnya kita akan sudahi ibadah kita pada hari ini dengan kita menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Oleh karenanya, tunduk ajak setiap anak-anak bangkit berdiri, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Oke? Kemudian, ambil tempatnya masing-masing, jangan mengganggu kanan dan kiri, dan jangan juga terganggu. Kemudian, pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah setiap anak-anak di dalam Tuhan. Diberkatilah semua sekolah, kesehatan, anak-anak Rocky yang di dalam Tuhan. Dan dimanapun anak-anak pergi, biarlah anak-anak senantiasa mengerti akan panggilan Tuhan sebagai utusan-utusan dari kerajaan Allah. Dan biarlah setiap anak-anak dibawa juga dalam takut dan menghormati nama Tuhan yang kudus, sehingga setiap kehidupan anak-anak adalah kehidupan yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Ulanglah dalam anugerah Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah selesai ibadah hari ini. Semuanya, Happy Sunday! God bless you!